Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah alladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadir Rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Sahabat muslim dan muslimah dimanapun antum berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk meraih dan mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kita, mengisi waktu demi waktu kita dengan hal-hal yang insya Allah akan memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah, kita masih membahas kaidah yang termasuk dalam kitab Al-Qawaidu wal Usul Al-Jami'ah karya Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pagi hari ini kita akan membahas satu kaidah. Kaidah ini sangat singkat. Penjelasan yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala juga singkat. Ya, kaidah ini juga sangat sederhana, sangat simpel sekali. Tapi sejatinya kaidah ini membawahi atau menggarisbawahi banyak persoalan-persoalan dan juga kaidah-kaidah yang lain, terutama yang terkait dengan hak-hak harta. Atau lebih tepatnya kewajiban-kewajiban kita terhadap harta yang Allah berikan kepada kita. Jadi kaidah ini bukan membahas soal itu, tetapi menggarisbawahi. Dan penggarisbawahan ini menjadi sangat penting karena nanti akan mendasari ya tentang apa yang wajib dengan apa yang tidak wajib. Menggarisbawahi penetapan tentang hukum-hukum yang diwajibkan dalam harta, yang kadang-kadang orang sering salah paham di dalamnya, salah memahami. Bagi orang-orang yang berkewajiban mungkin tidak terlalu menjadi persoalan, karena sifatnya hanya mengeluarkan apa yang menjadi kewajibannya, tapi akan menjadi persoalan besar bagi orang-orang yang mengambil harta tersebut untuk dipergunakan sesuai ketentuan syariat. Karena harta yang merupakan zakat itu punya mustahiqun, ya, punya orang-orang yang berhak menerimanya. Beda dengan sedekah, beda dengan infak. Artinya harta zakat tidak bisa begitu saja dicampurkan dengan infak, dengan sedekah dan lain sebagainya. Sehingga mereka yang mengambil atau memunguti ya uang-uang zakat ini setidaknya menerimalah ya, pelimpahan uang-uang zakat misalnya, harus berhati-hati tentang persoalan yang wajib dan tidak wajib dalam zakat. Karena dikhawatirkan ya, secara akad yang diterima adalah uang zakat, tapi ternyata itu bukan uang zakat. Dalam arti diambil, dikeluarkan dari orang yang tidak berkewajiban untuk membayar zakat. Ini yang sering kali menjadi persoalan. Ya, karena mustahiqun atau orang-orang yang berhak menerima zakat sekali lagi beda gitu loh. Ya, kemana harta zakat itu akan dilimpahkan berbeda gitu, dengan infak dan sedekah. Ketika seseorang itu menganggap itu infak, ya,
atau menganggap itu infak ternyata adalah zakat misalnya, maka pelampiasannya atau pelimpahannya bisa akan mengarah kepada hal-hal yang salah. Contohnya misalnya harta zakat kemudian digunakan untuk membangun masjid. Harta zakat contohnya digunakan untuk fi sabilillah tapi yang bermuatan bangunan-bangunan fisik misalnya. Ini menjadi kesalahan fatal ya. Itu diawali dari apa? Dari kadang-kadang kesalahan dalam menilai zakat. Dikira itu adalah merupakan infak, ternyata zakat. Atau kebalikannya, ya, dianggap itu zakat, ternyata infak. Ya. Seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya darurat. Misalnya kita membutuhkan sumur, untuk masjid, ya, dan lain sebagainya. Tapi karena kita menganggap itu uang zakat, maka hanya kita berikan kepada yang berhak. Fakir miskin, meskipun mungkin kita akan mengantarnya ke tempat yang jauh gitu. Padahal di dekat kita ada kebutuhan yang sangat mendesak yang sifatnya kebutuhan massal. Nah ini ikhwaskan fiddin, makanya kaidah ini menjadi penting ya, dan juga akan menggarisbawahi banyak sekali persoalan-persoalan yang terkait dengan harta ya di luar persoalan zakat. Maka kita bacakan dulu kaidahnya ya. Al-hawaijul asliyatu lil insan la tu'addu malan fadila ya. Ya, kalau kita tadi sudah memahami apa yang sudah disampaikan sebagai dalam muqaddimah, ini akan mudah untuk dipahami ya. Al-hawaijul asliyah, kebutuhan dasar seseorang atau yang kita sering sebut dengan kebutuhan primer ya. Al-hawaijul asliyatu lil insan, kebutuhan dasar atau kebutuhan primer seseorang, la tu'addu malan fadilan, tidak dihitung sebagai kelebihan harta. Sementara kita terjemahkan begitu saja ya. Kelebihan harta. Ya. Kelebihan harta di sini nanti akan kita terjemahkan secara makna fikih ya, bukan makna makna lughawi atau makna bahasa. Jadi semua harta yang dimiliki seseorang yang itu akan dialokasikan, dikonsumsi, digunakan sebagai kebutuhan primer, maka itu bukan merupakan malan fadilan ya, harta yang berlebih atau kelebihan harta. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, ya, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW apa yang bisa mereka keluarkan zakatnya. Jadi kata infak dalam Al-Quran itu kadang-kadang bermakna infak secara umum, tapi banyak juga yang artinya adalah zakat. Sebagaimana kata sodakat ya. Kata sodakah juga kadang-kadang artinya ya sedekah secara umum, tapi seringkali di dalam Al-Quran artinya adalah zakat. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini adalah zakat. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya apa yang harus mereka keluarkan sebagai zakat dari harta mereka. Qulil af, ya, katakanlah yang dizakati itu adalah al-afu. Ya. Kalau kita sering mendengar kata afu itu afwan, ya, maaf artinya. Ya. Tapi yang dimaksudkan dengan al-afu di sini ada al-fadlu, kelebihan harta. Harta yang di luar kebutuhan dasar kita, di luar kebutuhan pokok kita, di luar kebutuhan primer kita. Ini yang sering disampaikan oleh para ulama ketika mereka membahas tentang malun fadilun, ya, kelebihan harta. Jadi yang dizakati dari harta kita adalah kelebihan harta. Ini akan kita bahas insyaallah taala pada pertemuan kali ini. Ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan bacakan dulu apa yang disampaikan oleh Syekh, karena di sini penjelasan beliau singkat saja. Kenapa beliau sampaikan singkat? Karena sebenarnya pembahasan ini sudah dibahas secara panjang lebar di tempat-tempat yang lain, ya, di lokasinya tersendiri. Makanya ini sebagai pembatasan saja. Tapi ini perlu kita bahas, ya, perlu kita kaji lebih lanjut, karena ini harus dipahami secara baik untuk kita mengenal makna zakat dan kewajiban zakat. وَذَلِكَ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ فِي حُكْمِ الْمُسْتَهْلِكِ. Yang dimaksudkan dengan kebutuhan primer di sini adalah yang terkait dengan kebutuhannya sebagai konsumen. Ya, mustahlik. Ya, mustahlik itu kalau dalam hukum
dalam istilah ekonomi Islam itu konsumen ya, mustahlik ya. Mustahlik itu konsumen. Nah, muntij itu produsen. Itu istilah ekonomi Islam ya. Wa dzalika kal bait ya, contohnya seperti rumah. Allazi yahtajuhu lis-sukna, yang akan digunakan memang untuk tempat tinggal. Ya, kita tahu bahwa rumah bukan sesuatu yang murah ya, apalagi di zaman sekarang ya. Rumah bukan sesuatu yang murah, apalagi di wilayah perkotaan, apalagi di zaman modern sekarang ini. Tetapi rumah adalah kebutuhan pokok ya. Dulu kita sering belajar tentang kebutuhan primer ya. Ya, sandang, pangan dan papan itu kan. Tiga hal itu sebagai kebutuhan pokok. Ya. Jadi mau tidak mau kita harus mengakui ya, rumah itu adalah kebutuhan pokok kita. Nah, rumah itu ada yang dibeli, ada yang disewa. Maka uang yang kita gunakan untuk menyewa itu adalah kebutuhan pokok. Kira-kira begitu ya. Kemudian uang yang kita gunakan untuk membeli rumah, kalau memang itu ada, ya, kita punya uang kontan ini, belum punya tempat tinggal. Ketimbang kita akan bayar terus setiap bulan uang sewa, dalam arti uang itu akan hilang, ya. Uang sewa kan berarti uang hilang, ya. Maka uang yang ada kita belikan rumah, maka yang kita belikan rumah itu sebagai kebutuhan pokok kita. Berapapun jumlahnya, misalnya, berapapun jumlahnya itu, meskipun bisa jadi 2 atau 3 kali lipat dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Karena memang harga rumah segitu ya. Ya, misalnya semurah-murahnya rumah di perkotaan misalnya 150 juta, jarang sekali ya. Rumah itu sudah mungkin nggak layak pakai ya. Dengan tanahnya 150 juta. Padahal kewajiban zakat misalnya di angka 50 juta. Berarti kan 3 kali harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Seandainya itu ditaruh di tabungan, mungkin selama beberapa tahun dia harus mengeluarkan zakatnya. Selama beberapa tahun. Kalau itu nggak habis untuk kebutuhan pokoknya. Ya, itu akan dikeluarkan zakatnya terus. Ya, wal khadim wal markub walladzi yahtaju li sukna wal khadim wal khadim, demikian juga pembantu atau budak. Wal markub, kendaraan yang dikendarai. Apapun kendaraan tersebut, ya. Sepeda kah, sepeda motor kah, atau bahkan mobil. Kalau itu memang kendaraan yang lazim digunakan pada kehidupan kita, maka itu termasuk kebutuhan pokok. Wa asasu baitihi, furnitures, wa awanihi, ya, semua alat-alat dapur ya. Alat makan dan minum, alat dapur, alat makan, alat minum, itu awani. Wa furushuhu, ya, yang digunakan untuk tempat tidur, ya. Firash itu bisa berarti kasur, bisa berarti karpet, nah, yang sejenisnya, yang biasa digunakan sebagai alas duduk atau alas tidur. Wa libasuhu, pakaian. Kullu dzalika laisa bimalin fadil, semua itu bukanlah merupakan kelebihan harta. Yamna'u sahibahu akhdaz zakat, yang menyebabkan orang yang memiliki harta tersebut tidak bisa diambil zakatnya. Idza kana faqiran wa nahwuhu, seandainya dia adalah orang fakir dan sejenisnya. Wa kadzalika la zakata fihi, demikian juga hukumnya memang tidak ada zakat di dalamnya. Wa kadzalika la yalzamuhu ay yabi'ahu liyahujja fardahu. Ya, begitu juga harta ini tidak bisa dijual, ya, tidak bisa dijual dengan alasan untuk melaksanakan ibadah haji. Artinya bukan merupakan kewajiban dirinya ya untuk menjual hartanya tadi untuk berhaji misalnya. Orang punya rumah, dijual rumahnya berhaji. Misalnya seperti itu ya. Kecuali kalau dia jual rumahnya. Dia jual rumahnya dengan harga, misalnya rumahnya mahal, harganya 1M ya. Kemudian dia berhaji, dia beli lagi rumah di tempat yang lain dengan harga 0,5 M. Nah, artinya ketika dia menjual apa yang dia miliki, itu tidak menghilangkan kebutuhan pokok yang dia memang harus penuhi. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini nanti Pak ada pembahasannya. Li'annal istita'ata fi ma zada 'anil hawaijil asliyah. Karena yang dimaksudkan mampu untuk berhaji adalah ketika itu sudah keluar dari hajat yang pokok. Ya, ketika itu sudah merupakan kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan primer. Wa kadzalika la yajibu alaihi fihi nafaqatu qaribatihil muhtaj.
Dia tidak berkewajiban untuk menafkahi kerabatnya yang memang membutuhkan nafkah. Li'anna hadhil asya' bimanzilati qutihi ad-daruri. Karena apa yang dimilikinya itu sama saja dengan kebutuhan makan pokok sehari-hari. Nah, jadi ringkasnya demikian disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala berkaitan dengan harta. Yang ringkasnya adalah bahwa harta-harta yang merupakan kebutuhan primer itu tidak dikeluarkan zakatnya. Tidak digunakan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban lain di luar zakat, misalnya kewajiban untuk berhaji dan sejenisnya. Ini adalah kaidah yang jelas ya, dari para ulama. Karena yang namanya zakat, ya, zakat itu dikeluarkan. Ya. Pertama kita bahas tentang syurutuz zakat dulu ya, syarat-syarat zakat supaya kita jelas tahu betul tentang apa yang menjadi kewajiban kita, termasuk terkait dengan harta pokok yang kita miliki. Seseorang itu hanya akan berkewajiban zakat ketika memenuhi beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, ayakunal mal mamlukan li syakhsin muayyan. Pertama, bahwasanya harta yang dimiliki seseorang yang akan dikeluarkan zakatnya itu memang sudah merupakan milik personal. Ini dulu ketika saya mendengar tentang penjelasan ini gitu, belum terlalu nyambung gitu ya. Tapi ketika melihat fenomena harta di tengah masyarakat dan adat sebagian orang, akhirnya saya ngerti betul ya bahwa ternyata itu yang dimaksud di dalam pengertian syariat di sini. Jadi harta itu harus menjadi pertama milik personal. Kenapa dikatakan milik personal? Karena ada harta di kalangan manusia itu yang dimiliki tapi tidak bisa difungsikan secara personal karena bukan milik personal. Ya. Nah, kalau dikatakan ya harta-harta kita di negeri ini kan milik rakyat semuanya, betul ya? Seluruh harta dan kekayaan bumi Indonesia itu adalah milik masyarakat Indonesia. Tapi kan kita nggak bisa sembarangan jual, nggak bisa sembarangan pakai ya. Nah yang lebih spesifik ya, di sebagian daerah itu seperti di tanah Sumatera Barat itu kan ada namanya pusaka tinggi, pusaka rendah ya. Jadi ada sebagian di antara pusaka atau warisan yang tidak bisa dijual. Boleh digunakan tapi tidak bisa dijual. Berbentuk rumah boleh dipakai, ya. Tapi tidak bisa dijual. Maka itu bukan milik personal. Ada misalnya satu hutan itu milik orang satu kampung. Hutan itu sangat luas, kalau dibagi-bagikan itu orang-orang masing-masing kaya itu. Dibagikan dijual. Hutannya misalnya ada hutan durian gitu ya. Mereka bisa makan buah durian itu sepuas mungkin. Ya. Mereka boleh makan dan boleh mereka ngajak orang-orang yang mereka tahu. Ya, mereka kenal misalnya diajak ke situ makan sama-sama. Punya teman dibawa ke situ makan sama-sama. Tapi itu tidak boleh dimiliki secara personal. Nggak boleh misalnya dikumpulkan kemudian jual ke pasar. Tidak boleh. Nah, jadi artinya banyak harta dalam kebiasaan masyarakat di dunia ini, ya, dalam kebiasaan masyarakat di dunia ini, bahkan saya berdialog dengan orang-orang dari Afrika, ya, dari berbagai tempat. Ternyata yang kayak gini banyak gitu, bukan cuma di Indonesia saja. Jadi harta-harta itu yang ternyata dimiliki secara kolektif. Bentuk kepemilikannya pun aneh-aneh gitu. Ada yang boleh dijual hasilnya, tapi sel tanah gitu, hasilnya boleh dijual, tapi tanahnya tidak boleh dijual. Tapi dia punya hak coupling di situ. Ya, tapi itu dimiliki secara bersama dan itu banyak sekali ya. Dan itu banyak, bukan hanya dalam skop negara, ya, dalam ruang lingkup negara itu sebagai kepemilikan umum bagi kita semua, tapi juga dalam kebiasaan adat istiadat itu banyak sekali harta yang dimiliki secara kolektif. Maka syarat zakat yang pertama adalah harta itu harus dimiliki secara personal, ya, harus dimiliki secara personal. Yang kedua, ayyakuna milqiyatuhu mutlaqah. Ya, hak kepemilikan dari harta tersebut mutlak. Sifatnya harus mutlak, artinya betul-betul sudah bisa dialokasikan, bisa difungsikan. Nah, ini untuk mengeluarkan hal-hal atau harta-harta yang keluar dari ruang lingkup tadi. Ya, misalnya harta kita yang masih merupakan keuntungan dari dagang. Ya. Kita bekerja sama nih dalam dagang, kita punya hak keuntungan ya sebanyak 20%. Dan uang itu ada. Ya. Tapi di kalangan ekonom itu ada istilah ya yang disebut dengan laba ditahan. Ya.
yang biasa bergerak di dunia ekonomi tahu. Laba ditahan. Jadi laba ini nggak bisa diambil, tapi sudah jelas milik dia dan uangnya ada. Dicek di bank ya ada uangnya. Ya. Tetapi masuk dalam laba ditahan. Laba ditahan yang belum bisa dibagi-bagikan. Nanti yang dibagi-bagikan adalah yang memang harta keuntungan yang bisa dibagikan. Ya, dividen ya. Yang mereka disebut dengan dividen. Itu nanti akan ada keuntungan yang bisa dibagikan. Maka yang menjadi milik kita secara mutlak yang mana? Yang dividen tadi. Ya, meskipun kita punya untung, uang kita ada di sana, tapi kita nggak bisa menggunakannya saat ini. Maka yang dikeluarkan zakatnya hanya yang merupakan harta yang bisa langsung dialokasikan. Itu yang kepemilikan secara mutlak. Jadi kalau kita memiliki dividen dari sebuah perusahaan atau kita bekerja sama dalam sebuah usaha, yang jumlahnya itu bila digabungkan dengan harta kita yang ada di tangan kita, itu mencapai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Bertahan sampai 1 tahun, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Atau misalnya uang kita yang masih di tangan orang lain sebagai piutang. Ya. Memang tanggalnya ini harusnya bulan ini sudah dibayar. Ya. Sementara saya masih punya waktu 1 bulan lagi mengeluarkan zakat. Maka sebelum uang itu sampai ke tangan kita dan langsung bisa kita gunakan, maka tidak bisa. Dikasih sama dia cek, tapi baru bisa dicairkan misalnya bulan depan. Ya. Maka pada saat ini kita belum bisa menggunakan uang tersebut untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, belum masuk dalam kewajiban kita. Jadi makanya syarat yang kedua, ya, kepemilikan itu harus sifatnya apa? Harus sifatnya mutlak, ya. Sifatnya mutlak artinya uang yang kita miliki atau harta yang kita miliki memang bisa kita gunakan kapan saja. Ya, kapan saja bisa kita gunakan, itu barulah disebut sebagai harta. Yang ketiga, ya, antakhruja an hawaijihil asliyah, ini maksud di sini, ya. Yang ketiga adalah harus uang itu harus berada di luar lingkaran hajat dan kebutuhan pokok. Ya, nanti pembahasannya tersendiri ya. Nanti ketika kita membahas, kita bahas lagi secara lebih detail ya. Keluar dari hajat kebutuhan pokok kita. Itu mutlak sifatnya ya. Jadi secara ringkas saja di luar kebutuhan pokok. Misalnya kalau kita kebutuhan pokok diantaranya rumah gitu. Ada sebagian orang yang memang masih mengontrak sehingga dia harus mengeluarkan uang setiap bulan. Ya. Kalau dia mengontrak setiap bulan, misalnya dia bayar 2 juta misalnya, ya, atau 1,5 juta misalnya. Ya. Setahun kan lumayan juga ya. Kalau dikalikan bisa sampai 20 juta. Sudah hampir separuh uang zakatnya itu hilang untuk kebutuhan dia. Selama setahun ya. Selama setahun. Misalnya pembayaran itu dilakukan sekali saja di ujung tahun. Nah, misalnya pemilik kos atau kontrakan maunya dibayarnya di akhir. Jadi bukan per bulan tapi per tahun gitu ya. Maka di akhir tahun itu dia harus sudah menyiapkan uang tersebut. Ya, sebagai pembayaran. Dia masuk dalam 50 juta yang harus dikeluarkan zakatnya misalnya. Uang dia ada 50 juta di dalam bank. Tapi di akhir tahun dia harus mengeluarkan 20 juta, itu tidak bisa tidak. Ya. Karena itu meskipun itu bisa jadi dihitung bayaran akan datang. Bisa jadi ya, dihitung bayaran akan datang. Tapi kenyataannya harus dibayarkan saat itu. Bagi kita itu adalah kebutuhan akan datang. Nanti akan kita bahas ya. Nanti akan kita bahas bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok itu harus kebutuhan masa lalu dan sekarang. Tidak boleh dihitung masa depan. Ya. Kebutuhan kita masa depan itu tidak boleh diambil dari uang zakat. Jadi kalau kita misalnya ini uang untuk kebutuhan kita makan bulan depan, kebutuhan bayar kos bulan depan dan seterusnya bulan depan, sementara itu ada di dalam 50 juta. Itu nggak boleh dikeluarkan, ya. Karena itu belum terjadi. Itu belum terjadi, jadi nggak boleh. Kalau dikeluarkan dia jadi nggak bayar zakat, nggak boleh. Tetapi yang kasus ini beda, gitu loh. Memang ini bayaran untuk tahun depan, tapi harus dikeluarkan sekarang, ya. Karena setiap di akhir tahun akan diambil, tidak bisa tidak. Kalau seandainya kita tidak keluarkan, maka kita nggak punya uang lagi untuk membayarnya. Itu sudah otomatis. Jadi ini yang dimaksudkan dengan harta di persimpangan jalan. Di kalangan para ulama fikih itu disebut dengan harta di persimpangan jalan. Fi muftaraqit turuq. Ya, al-malul fadilu fi muftaraqit turuq ya. Kenapa dikatakan di persimpangan jalan? Karena secara hukum sebenarnya dia tidak wajib, bukan termasuk yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi artinya sekali lagi
kebutuhan pokok kita yang di masa depan, ya, itu tidak boleh menghalangi kita untuk membayar zakat. Ya, karena sifatnya masih belum terjadi, orang hidup aja belum tentu, ya. Jadi kita punya 50 juta, tapi kita butuh nih makan buat tahun depan. Kita butuh kontrak, kalau kita kasih nanti kita nyari dari mana lagi? Nggak bisa nggak. Pokoknya karena sudah berlalu 1 tahun, sudah harus dikeluarkan zakatnya. Nggak bisa nggak. Setelah itu habis uang kita. Datang tahun, itu kelimpungan mau nyari. Ya. Secara hukum, ini secara hukum asal. Ya. Ya, tadi itu tidak boleh. Tidak boleh ya, tidak boleh. Paham di sini ya? Ya, tetap tidak boleh karena itu kebutuhan masa akan datang. Tetapi dalam kasus ini berbeda, ya. Karena uang tersebut sudah harus diambil. Jadi ada orang lain yang punya hak terhadap harta tersebut yang harus mengambil uang tersebut dari diri kita. Ya, di luar persoalan kita itu nanti akan hidup atau enggak, tapi yang jelas kita harus membayar uang tersebut kepada orang yang mengontrakkan rumahnya kepada kita. Jadi kita kembali kepada persoalan yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, ayyahula alaihil haul, ya. Harus sampai masa haul dan harus sampai nisab. Ini kita masukkan dalam satu, ya. Harus masuk hitungan 1 tahun putaran dan harus sampai pada ukuran wajib zakat atau nisab. Jumlah harta tersebut harus mencapai nisab. Yang nisab tersebut bertahan selama berapa? 1 tahun penuh. Ya, jadi ketika misalnya pertama kali uang itu disimpan 50 juta, kita berikan contoh saja misalnya nisab zakat itu pas di angka 50 juta, lebih enggak kurang, supaya gampang, ya. Kemudian di pertengahan jalan kita ada hajat, kebutuhan bayar kontrakan karena kita bayar per bulan. Kita kurangin 1,5 juta, kurang dari 50 juta, maka pada saat itu enggak wajib bayar zakat. Lalu kita dapat uang lagi nih, 2 juta, 50 juta lebih. Ya. Bulan depan dikeluarkan lagi, kurang lagi. Ya terus, tetap tidak dikeluarkan zakatnya. Keluarkan 1,5 juta dapat 2 juta. 1,5 juta 2 juta. Tapi akhirnya pada satu level uangnya di ujung 51,5 juta. Dikeluarkan 1,5 juta untuk bayaran bulanan, masih butuh 50 juta. Bulan berikutnya dapat lagi 2 juta, dikeluarkan 1,5 juta. Akhirnya mulai saat itu tidak berkurang dari 50 juta. Bertahan sampai 1 tahun. Maka pada tahun genap 1 tahun itu dikeluarkan zakatnya. Ini hal ketelitian dalam soal zakat, ya, tentang kewajiban zakat. Tentang kewajiban zakat nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ya, ada syarat yang kelima, ya, yang terakhir adalah alla yakuna mani'un minaz zakat. Tidak ada hal yang menghalangi dirinya untuk mengeluarkan zakat. Ya, tidak ada hal yang menghalanginya untuk mengeluarkan zakat. Hal-hal yang menghalangi apa sih? Contohnya, ya. Contohnya hutang yang sudah jatuh tempo. Ya. Di dalam 1 tahun ini jatuh temponya itu misalnya di ujung tahun nih. Pas saya mau mengeluarkan zakat beberapa hari lagi, sudah hampir genap 1 tahun uang saya ada hutang jatuh tempo, ya. Ini lalu hutangnya ditunda dulu atau dibayarkan zakat dulu. Kita kan bisa aja berkomunikasi, akhi afwan, ya, saya belum bisa bayar hutangnya karena saya mau bayar zakat. Bisa saja sebenarnya, tapi itu tidak boleh. Secara hukum syariat tidak boleh. Karena membayar hutang hukumnya wajib dan itu muqaddam, didahulukan. Orang kita mau membagikan warisan saja, hutang harus diselesaikan dulu. Ya, nggak bisa misalnya dibagikan dulu warisannya, kemudian baru dipikirkan hutangnya dibayar, dia nggak dicicil, nggak boleh. Apa yang jadi hutang orang yang meninggal dunia harus dibayarkan dulu. Loh, kalau habis hutangnya bagaimana? Ya sudah, berarti nggak ada yang diwariskan. Jadi apalagi untuk membayar zakat, warisan saja yang ada pewaris-pewarisnya nggak boleh dibagikan kecuali setelah dibayarkan hutang. Nah, dari situ jelas ya tentang kewajiban zakat, tentang syarat-syaratnya gitu. Nah, hal yang berkaitan dengan kewajiban zakat ini kan sifatnya mutlak. Jadi kita tadi bicara gini ya, bahwa zakat itu hanya dikeluarkan dengan syarat-syarat tadi, ya. Sehingga ada ungkapan berdasarkan hadis Nabi, la yahillu malu mri'in mu'minin illa bi tibin nafs. Harta seorang mukmin itu tidak bisa diambil kecuali dengan kerelaan hatinya. Itu kan sering kita bahas ya, sering kita kaji dalam beberapa pertemuan ini. Bahwasanya harta seseorang enggak boleh diambil kecuali dengan kerelaan hatinya.
maka seseorang tidak boleh diambil dari hartanya untuk dikeluarkan zakatnya kecuali ketika sudah jelas tentang kewajibannya. Maka ada kaidah ya, kaidah yang berbunyi al aslu fi malin la zakata fihi. Asal dari harta itu tidak ada zakatnya. Ini kaidah ya, kaidah itu diambil dari hadis tadi ya. Al aslu fi malin la zakata fihi illa ma dallat dalil ala wujudihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan kewajiban tersebut. Ini kaidah penting ya dalam soal zakat. Sekali lagi kaidah penting dalam soal zakat karena akan berkaitan dengan hak kewajiban kita. Karena kewajiban zakat itu bukan main-main. Ya, saya sering jelaskan begini ya. Kenapa kita perlu membatasi? Kenapa kita perlu membatasi tentang kewajiban dari harta yang dizakati? Karena kewajiban zakat itu berat. Ya, begitu beratnya sehingga harus pasti dulu harta itu ada zakatnya baru dikeluarkan. Ya, sebagai analoginya begini. Di dalam Islam itu orang baru bisa merajam misalnya atau menjilid, memukul dengan cemeti 100 kali bagi orang yang berzina tapi dia belum pernah nikah. Tapi kalau sudah pernah menikah itu dirajam. Itu orang baru bisa menetapkan hukum rajam kepada seseorang yang dianggap berzina apabila ada 4 saksi, 4 orang saksi yang digambarkan di dalam hadis ya. Gambarannya itu 4 saksi ini maaf ya. Kalau sedikit vulgar, harus menyaksikan perbuatan zina itu seperti melihat tongkat dimasukkan ke dalam lubangnya. Kalau dalam hadis seperti itu. Artinya mereka harus betul-betul melihat hakul yakin bahwa yang terjadi adalah perzinahan. 4 orang maaf ya melihat pasangan yang tidak sah, bukan suami istri. Di dalam kamar ketangkap, terlihat dalam keadaan berpelukan, maaf tidak pakai pakaian sama sekali. Bisa dituduh berzina? Tidak bisa. Ya. Karena bisa saja dia melakukan hal-hal atau dosa-dosa besar lain tapi tidak sampai ke taraf berzina. Maka yang disaksikan tadi maaf sampai seperti melihat tongkat dimasukkan ke dalam lubangnya. Berarti melihat fisik 4 orang. Sekarang pertanyaannya, 4 orang yang melihat orang berzina secara fisik itu mudah apa enggak? Enggak mudah ya. Itu hal yang susah sekali ya. Yang sangat susah sekali. Kalau 4 orang ini adalah 4 orang yang sengaja ya nyelidikin ya. Dosa enggak boleh. Wala tajassasu. Islam melarang kita untuk menyelidikin. Enggak ada orang, yuk kita intipin. Kita lihat dengan jelas supaya kita jadi saksi. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena tajassus di dalam Islam itu enggak boleh. Loh, tapi orang itu di dalam berduaan tetap enggak boleh. Kalau nggak sengaja ngelihat itu susah ya. Dalam kondisi bagaimana ada 4 orang nggak sengaja bisa melihat. Jadi makanya ketetapan hukum rajam ini nggak sembarangan. Kalau ada orang mengatakan wah orang zina itu dirajam. Loh masalahnya untuk bisa ditetapkan itu harus ada 4 saksi dan itu bukan gampang. Kalau tidak ada saksi orang itu ngaku sendiri itu pun harus diuji dulu mentalnya. Ya, seperti yang di zaman Nabi. Siapa sih yang meragukan mental para sahabat dan sahabiah atau orang yang hidup di zaman Nabi lah, orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Dia ngaku, aku berzina ya Rasulullah, berbalik. Berzina ya Rasulullah, berbalik sampai 4 kali. Bahkan dalam satu hari setelah dia mengaku, dia hamil, ya, dia akan melahirkan dulu. Setelah melahirkan disuruh nyusuin dulu. Setelah selesai, masih mau kamu dirajam? Iya, baru dirajam. Jadi prosesnya panjang sekali. Jadi yang namanya rajam itu ternyata gak gampang. Dengan pengakuan sendiri saja harus betul-betul orang itu nekat apa enggak dalam tanda kutip gitu, mau dirajam. Kalau emang dia nekat untuk mendapatkan nekat tapi dalam arti yang bagus ya. Nekat betul-betul dia nekat, itu betul-betul dia mendapatkan pahala yang luar biasa ya. Yang kalau di dalam hadis dikatakan ya, laqad tabat taubatan la wuzi'at baina sab'ina min ahli Madinah la wasi'atuhum. Wanita ini telah melakukan taubat yang seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang di kota Madinah itu sudah cukup untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi artinya luar biasa sekali. Nah, yang sekarang kita mau ambil begini. Kenapa ditetapkan sampai 4 saksi yang melihat langsung? Ya. Karena membunuh jiwa dalam Islam itu bukan persoalan ringan. Menghukum bahkan sekadar cemeti 100 kali. Ini banyak saksi yang mengatakan bahwa kalau cemeti 100 kali itu resikonya meninggal juga sama. Nah, jadi cemeti yang 100 kali itu dahsyat ya. Itu
Jadi orang 10 kali saja itu udah teler ya. Jadi kalau 100 kali itu ya boleh dikatakan yang sama saya dengan meninggal dunia juga. Cuman bukan dirajam tapi dicemeti. Ya dicemeti 100 kali mau meninggal atau tidak. Tapi ini bukan persoalan ringan gitu loh. Akan mengorbankan harta nyawa seseorang ya. Makanya ketetapannya itu harus melalui proses yang detil seperti tadi. Nah, begitu juga zakat. Zakat ini kan berat gitu loh ya. Kita tahu zakat itu dalil-dalil yang mewajibkannya kita perhatikan saja. Sehingga ketika diberikan catatan asal dari harta itu tidak ada zakatnya kecuali apabila tegas betul ada kewajiban zakatnya. Jadi bagi orang yang ragu-ragu, aduh kok saya seperti di ujung-ujung perasaan ini wajib atau enggak? Ya sebenarnya enggak perlu bagi orang yang alim. Ya. Bagi orang yang berilmu, keraguan-raguan ini enggak perlu ada. Tapi contoh misalnya ada orang yang masih ragu-ragu seperti itu juga, ya udah keluarkan saja sebagai infak kalau dia memang itu termasuk di bagian dari zakatnya, ya sebagai zakat. Tapi berikan kepada orang pesan, ini saya keluarkan uang, tapi uang berikan kepada fakir miskin. Berikan kepada fakir miskin. Supaya kalau dia infak, dia tetap jadi infak bagi fakir miskin. Kalau dia zakat, sudah dikeluarkan zakatnya. Tapi sekali lagi ini sebenarnya nggak perlu terjadi bagi orang yang memiliki ilmu tentang itu. Nah, kewajiban zakat ini kan sifatnya berat, sama dengan kewajiban rajam tadi ya. Jadi berat ya. Kewajiban zakat masuk dalam rukun Islam yang 5 ya, sebagaimana yang kita tahu ya. Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 rukun ya. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama syahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Ya, wa ita'iz zakah, membayar zakat, wa shaumi Ramadan, dan puasa, wa hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila, kemudian haji bagi orang yang mampu. Jadi masuk dalam rukun ya, masuk dalam rukun. Yang mana para ulama menjelaskan bahwa rukun itu adalah amrun zaidun anil wajib. Itu di atas kewajiban. Ya, yang namanya rukun itu di atas kewajiban. Termasuk di antara ma'lumun minad din bid darurah, perkara yang sudah diketahui secara aksiomatik. Jadi siapapun yang mengingkari salah satu di antara satu ini, ya, siapapun di antara orang yang mengaku muslim mengingkari misalnya wajibnya zakat, mengingkari wajibnya salat dan lain sebagainya, maka orang tersebut dianggap murtad, ya, keluar dari Islam. Keluar dari Islam kenapa? Karena dia mengingkari salah satu di antara kewajiban, salah satu di antara kewajiban yang rukun yang sudah diketahui secara aksiomatik. Itulah yang diungkapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu taala an ya. La uqatilanna, sungguh aku akan memerangi ya, man yufarriqu bainas salati waz zakah, orang yang berani membedakan antara kewajiban salat dengan kewajiban zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat ya. Jadi dua kewajiban ini enggak boleh dibedakan, dalam arti para ulama menjelaskan orang yang tidak salat zakatnya enggak diterima. Orang yang tidak zakat, sholatnya juga nggak terima. Jadi orang yang tidak bayar zakat padahal dia sudah wajib, itu sholatnya nggak diterima. Ya. Ghairu maqbulah. Sahih mungkin sahih, tapi ghairu maqbulah. Demikian juga tidak diterima zakat orang yang tidak sholat. Ini ada orang yang berzakat nih, ya, tapi dia diketahui dia tidak sholat sehari-harinya, nggak boleh diterima zakatnya. Ya. Jadi itu ketegasan para ulama ya, yang banyak dijelaskan oleh ulama ahli fikih, ya, menunjukkan bahwa tidak boleh membedakan antara zakat. Wallahi ya, maka Abu Bakar sampai bersumpah, wallahi lau mana'uni, seandainya mereka tidak mau memberikan kepadaku anaqan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anak kambing betina. Jadi anak betina kambing, jadi anak kambing tapi yang betina gitu ya, yang pernah mereka keluarkan sebagai zakat kepada Nabi, tapi sekarang mereka enggak mau memberikannya kepadaku, pasti aku akan perangi mereka. Itu kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini awalnya ditentang oleh Umar. Tapi begitu Abu Bakar secara tegas mengatakan, seandainya mereka dulu menyerahkan anak kambing betina itu sebagai zakat kepada Nabi, lalu mereka enggak mau memberikan, hanya anak kambing saja, maka aku akan perangi dia. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ma huwa illa an syarahallahu sadr Abu Bakar. Ternyata memang Allah telah membuka hati Abu Bakar sedemikian rupa. Wa araftu annahul haq, maka aku sadar bahwa Abu Bakar berada dalam kebenaran.
Jadi apa yang dinyatakan oleh Abu Bakar adalah kebenaran, ya. Padahal Umar bin Khattab, ya, ini catatan sejarah, ya. Umar bin Khattab itu adalah orang yang dikenal lebih keras, lebih tegas dalam kebenaran daripada Abu Bakar. Sampai Nabi mengatakan, ya, Umar, kamu memiliki kekuatan, ya, keinginan yang kuat, ya. Sehingga ketika sholat malam pun Umar lebih memilih, ya, tidur dulu kemudian bangun setelah itu. Abu Bakar berbeda, ya, dia milih sholat malam dulu baru dia tidur karena khawatir dia tidak terbangun. Nah, artinya apa? Para sahabat dan Nabi sudah mengakui Umar sebagai orang yang paling kuat dalam berpegang kepada agama. Tapi dalam persoalan zakat ini, gitu, dalam persoalan zakat ini justru Abu Bakar yang pertama kali, ya, menentang orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ini artinya apa? Sampai orang yang paling kuat pun dia nggak akan bisa mengetahui tentang kewajiban zakat. Orang yang paling cerdas pun dia nggak bisa mengetahui kewajiban zakat. Ya. Orang yang mengetahui kewajiban zakat itu orang yang muwaffaq, orang yang diberikan taufik oleh Allah. Karena memang persoalan zakat ini tidak bisa dikira-kira. Ini sering saya sebutkan begitu, ya. Orang yang cerdas gitu, ya, mengatakan zakat itu diambil kan dari orang-orang kaya gitu kan. Diambil dari orang-orang kaya. Ya, ternyata ada zakat-zakat tertentu yang diambil dari orang yang tidak kaya gitu. Jadi pemikiran-pemikiran soal zakat sampai orang yang meraih gelar doktor. Saya pernah baca, ya, salah satu di antara disertasi doktoral di bidang zakat. Yang kemudian dia kuliah di bidang ekonomi Islam untuk S3-nya. Kemudian dia membahas tentang zakat. Jadi fungsi zakat dalam pengembangan ekonomi Islam. Itu dibahas panjang lebar sama dia. Dan saya lihat berapa titik dia itu lepas. Itu menurut pandangan saya gitu, karena memang zakat ini tidak bisa dipandang dengan kecerdasan seseorang, ya, dengan kecerdasan seseorang mengait-ngaitkan zakat misalnya dengan persoalan ekonomi gitulah. Kalau zakat itu diambil sekian akan pertumbuhan ekonomi, ya ternyata hitungan dia lepas gitu loh. Ya, ada sebagian di antara yang itu bukan merupakan kewajiban zakat, karena dia menganggap bahwa zakat itu untuk mengentaskan. Ini yang kesalahan pokok dia sebenarnya dari awal sudah di situ, untuk mengentaskan kemiskinan. Salah. Ya. Kalau zakat untuk mengentaskan kemiskinan itu nggak ada dalil-dalil yang lain yang mengatakan orang yang beriman tidak dikatakan beriman ketika melihat saudara tetangganya dalam keadaan miskin gitu. Nggak ada hadis-hadis yang mengatakan bahwa orang yang punya duit ya kemudian dimintai membayar utang orang lain dia wajib membayarnya. Nggak ada kan hadis-hadis seperti itu gitu loh. Nggak akan ada hadis, ya, sahabat, ya, yang kemudian membutuhkan sesuatu laku sahabat yang satu mengeluarkan sedekah saat itu sehingga sahabat lain ikut bersedekah, ya. Kemudian muncullah sabda Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu, sampai kepada akhir hadis. Kayak gini ini nggak akan berlaku semua kalau zakat itu untuk mengentaskan kemiskinan. Maka jangan sekali-kali berpikiran, ya, zakat sebagai upaya sebagai jurus maut untuk mengentaskan kemiskinan. Tidak, itu kewajiban. Yang kewajibannya itu sifatnya tauqifi. Sifatnya itu kalau tauqif itu permanen. Jadi yang menentukan itu Allah gitu. Jadi orang sekuat Umar bin Khattab saja itu belum muafak secara penuh tentang kewajiban zakat. Dan itu dimaknai begitu dalam oleh Abu Bakar As-Siddiq karena beliau adalah sahabat terbaik di antara para sahabat yang ada. Tapi beliau mewakili pemahaman tentang zakat. Jadi kita kembali kepada ini, ya, kepada persoalan, ya. Jadi zakat itu bukan ringan, ya, persoalan berat. Sampai orang diperangin nggak zakat, itu tandanya persoalan berat. Ya, hadis yang paling masyhur tentang zakat itu kan hadis Muadz bin Jabal, ya. Ini banyak lafalnya. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, wahai Muadz bin Jabal, kamu akan mendatangi orang-orang dari kalangan ahlul kitab. Fad'uhum, ini dalam satu lafaz dikatakan fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajaklah mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah. Dalam hadis yang lain, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi, hendaknya yang pertama kali kamu ajak dari mereka adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Fa inhum ata'u kalidzalik, kalau mereka menaati, mereka sudah mengucapkan syahadat baru, ya. Fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal lailah, bahwa Allah mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'u kalidzalik, coba perhatikan pesan demi pesan di sini, ya. Ketika syahadat itu sudah betul-betul dilakukan, ya, barulah seorang diberikan
beritahukan tentang kewajiban utama bagi seorang muslim yang tidak bisa tidak, yang menentukan kekafiran dan ketidakkafiran dia, yaitu salat. Setelah mereka melaksanakan salat, beritahukan kepada mereka anallahu aftarada alaihim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka zakat, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dibagikan kepada orang-orang miskin. Nanti pembahasannya setelah ini, ya. Itu diambil karena umumnya zakat diambil dari orang-orang kaya. Ya. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka menaati kamu juga dalam hal itu, maka Nabi menutup sabdanya, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, jangan kamu mengambil harta-harta kesayangan mereka. Wattaqi da'watal mazlum, hati-hatilah kamu dengan doa orang yang dizalimi, fa innahu laisa bainaka wa bainallahi hijab, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Coba perhatikan urutannya, urutan dari hadis ini, perhatikan betul, karena ini adalah persoalan yang berkaitan dengan zakat. Kita nggak membahas pertanyaan bagian awal, karena penjelasannya panjang sekali. Bagian awal, urutan antara syahadat dengan sholat, itu penjelasannya tersendiri. Itu bukan penjelasan yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Tapi yang kita ingin bahas ada bagian akhirnya saja. Ketika Nabi menyebutkan, ya, kalau sudah mereka itu menerima tentang kewajiban sholat, ajak mereka untuk membayar zakat. Diambil dari orang kaya, kemudian diberikan kepada fakir miskin. Kalau seandainya mereka sudah lakukan itu, sudah taat, hendaknya kamu menjaga diri kamu dari mengambil harta-harta kesayangan mereka. Apa yang dimaksud dengan harta kesayangan di sini? Ya, kan di sini petugas mengambil harta zakat nih. Ya. Harta zakat misalnya kambing sudah sampai 40 ekor, diambil satu kambing, misalnya gitu ya. Diambil satu kambing. Begitu juga ketika seseorang itu sudah panen padinya dan sudah sampai nisab lebih dari 750 kg beras misalnya, sudah wajib dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan zakatnya. Ya sesuai dengan bagaimana dia menanam, apakah tada hujan atau bukan tada hujan, diambil zakatnya, ya, diambil zakat dari mana? Nah, ketika mengambil harta zakat tersebut, kita harus memperhitungkan min awsatima yastahiqun, diambil yang pertengahan, ya. Di antara kambing-kambing itu diambil yang biasa-biasa saja. Jangan diambil kambing yang paling bagus. Ya. Ya, paham di sini yang dimaksud? Ya. Ketika kita sudah mengambil pun zakat mereka, taruhlah emas misalnya. Emas kan macam-macam nih bentuknya, perhiasan, ada kalung, gelang dan sebagainya. Maka diambil zakatnya misalnya 2,5%. Ya, yang 2,5%-nya misalnya 5 gram. Itu banyak. Yang 5 gram. Tapi bentuknya macam-macam. Sebagian di antaranya bagus-bagus, ya. Itu kalau untuk dijadikan perhiasan. Maka yang diambil harus yang pertengahan atau di bawah sedikit, ya, dari itu. Diambil yang pertengahan atau di bawah sedikit, ini bagi yang ambil, ya, bagi yang ambil, ya. Di pertengahan atau di bawah sedikit, dikhawatirkan itu adalah merupakan harta yang disenengin. Ya, kalungnya itu kalung kesenangan dia. Memang 5 gram gitu loh. Bahkan di sana ada kalung yang 10 gram. Diambil yang 10 gram malah menurut dia nggak apa-apa daripada diambil yang 5 gram ini. Karena ini adalah benda kesayangan. Iyyaka wa qara'ima amwalihim. Ini artinya apa? Bahwasanya ketika seseorang itu mengambil zakat, ya, pada saat itu dia sudah diberikan hak secara mutlak dari syariat gitu. Ketika sudah diberikan hak secara mutlak dari syariat, dia nggak boleh melampaui batas gitu. Karena ada hak milik manusia yang tidak boleh diambil. Ya, hak yang udah dia dapatkan itu dari syariat, dia nggak boleh melampaui batas lebih daripada itu. Makanya hubungan antara karoim wal amwal, harta yang disukai ini dengan harta zakat itu sangat erat sekali, ya, hubungannya, karena kembali kepada hak asal dasar harta manusia. Tidak boleh seseorang mengambil harta seseorang kecuali dengan kerelaan hatinya. Jadi artinya ketika dia mengambil 5 gram yang manapun, sebenarnya kan sama saja, itu sudah kewajiban, ya. Artinya secara hukum hak umum itu dia sudah berhak, tapi kemudian Islam memberikan batasan. Iyyaka wa qara'ima amwalihim. Ditambah lagi dengan sesudahnya, ya. Kita kan sering menggunakan hadis ini untuk orang yang dizalimi, ya. Ittaqi da'watal mazlum. Berhati-hatilah dengan doa orang yang dizalimi, ya. Nah, orang yang dizalimi yang paling kentara sekali adalah dizalimi dalam soal harta. Nah, jadi makanya di sini dikaitkan dengan zakat. Sudah diambil zakatnya, diambil lagi yang sesuatu yang membuat orang itu sakit hati, ya. Ya, jadi ini diambil zakatnya saja, itu diambil zakat saja itu kalau bukan kewajiban mungkin banyak orang nggak mau mengeluarkan zakatnya, ya.
Kita tahu bahwa dalam dunia bisnis itu ya 1%, 2% itu sesuatu banget. 2,5% itu sangat sesuatu bagi orang bisnis ya. Itu bukan hal yang ringan. Ya, disuruh mengeluarkan kewajiban ya 0,sekian persen saja kadang-kadang susah gitu kalau ya. Apalagi sampai 2,5%. Maka ketika itu diambil dari harta seseorang, orang akan berperang dengan rasa pelitnya ya. Makanya ini sekali lagi kewajiban zakat itu bukan sederhana ya. Kewajiban zakat itu bukan sederhana dan mengeluarkan zakat itu orang harus berperang dengan rasa pelit. Makanya di dalam hadis dikatakan man atahullahu malan, orang yang memiliki harta walam yuaddi zakatahu, lalu kemudian dia tidak membayar zakatnya ya, muthila lahu yaumal qiyamati syuja'an aqra, maka hartanya itu di hari kiamat nanti akan diubah bentuknya menjadi seekor ular yang botak ya, dikatakan ular botak, ular aqra. Ular botak itu ular yang paling ganas karena saking ganasnya racunnya ya, sampai kepalanya sendiri botak ya. Jadi dianya sendiri jadi korban racun dia ya. Dianya sendiri itu jadi korban. Bagaimana kalau dia ini sekarang ya. Jadi tawaqahullahu subhanahu wa ta'ala alaih, kemudian Allah akan melilitkan ular itu fa akhadha bisyidqaihi. Kemudian ular itu akan mengganyang bagian rahangnya. Tsumma yaqul, kemudian ular itu akan mengatakan ana maluka wa kanzuk, saya adalah harta kamu, saya adalah simpanan kamu. Summa ta'ala qaulahu ta'ala, kemudian ular itu membacakan firman Allah, yaitu ditakdirkan ular tersebut membaca firman Allah Subhanahu wa taala, la yahsabannal ladzina yabkhuluna, janganlah orang-orang yang merasa pelit ya, bima atahullahu, dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum, bahwa rasa pelit itu adalah baik buat mereka, padahal itu ada buruk buat mereka. Jadi artinya ini yang saya sebutkan tadi, bahwa kita tuh berperang dengan rasa pelit untuk mengeluarkan zakat ya. Berperang dengan rasa pelit. Banyak orang yang menganggap rasa pelit mereka dengan enggak mengeluarkan sebagian dari uang mereka itu baik. Ini karena saya nyarinya susah loh ya. 2,5% itu bukan ringan gitu loh. Sehingga orang banyak yang menunda-nunda zakat karena apa? Karena khawatir ya. Ambilnya 2,5% ini akan merubah barometer perekonomian mereka. Ingat ya, kalau bagi orang yang tidak bergerak di bidang bisnis ya, bisnis yang lompatannya jauh-jauh, itu nggak akan paham betul ini dengan konsep ini. Tapi bagi mereka yang mengalami itu pasti akan tahu ya, paling akan sadar bahwa 2,5% itu bukan sesuatu yang ringan. Makanya orang yang diberikan harta kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, itu diberikan hukuman kayak gini ya. Diberikan apa yang dia tidak keluarkan itu akan diubah menjadi ular yang akan memakan dirinya ya. Jadi ini digambarkan sedemikian rupa. Nah, kemudian digambarkan di dalam Al-Qur'an orang-orang dulu yang tidak membayar, orang-orang dulu sebelum masa Islam itu diturunkan di kalangan Bani Israel, karangannya inna katsiran minar minal ahbari war ruhban la yaquluna amwalan nas bil batil. Dulu orang-orang dari kalangan ahli ibadah saja ya, pendeta dan ahli ibadah ini kan cenderung dengan orang yang banyak ibadah kepada Allah. Tapi ternyata salah satu di antara kehancuran mereka adalah mereka memakan uang secara batil. Itu macam-macam. Ya. Ada yang mengatakan mereka ngentit, ya, ngambil uang yang bukan hak mereka. Tapi banyak di antara ulama yang mengatakan mereka itu tidak membayar zakat yang diwajibkan kepada mereka. Ya. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Karena dijelaskan di ayat sesudahnya. Nah, karena para pendeta dan ahli ibadah tersebut memiliki harta tapi mereka tidak membayar zakatnya, wala yunfiqunaha fi sabilillah. Ya. Fabasyirkum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, ya. Maka pada hari di neraka jahanam itu mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam, fatuqwa biha jibahuhum, ya. Maka kemudian di setrika ya, jibahuhum wa jabinuhum wa dhuhuruhum, pipi mereka, kepala mereka semua sampai punggung-punggung mereka itu disetrika. Qala hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknuzun. Inilah harta yang kalian simpan dan kemudian rasakanlah apa yang kalian simpan tersebut. Jadi ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah, ini sekedar bayangan ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan satu hal yang pokok, ini satu hal yang pokok sekali, karena
zakat itu kewajibannya mengerikan, ya. Mengerikan dalam arti kalau ditinggalkan tuh bahaya banget gitu loh. Kewajibannya itu sangat mutlak. Karena kewajiban ini sangat mutlak, jangan sampai orang akhirnya dibebani sesuatu yang bukan merupakan beban dia. Ya, jadi letak daripada lataiful muwafaqat atau al-ma'anil khafiyah. Makna yang halus di sini yang harus dipahami adalah ya, bahwa orang ketika dia sudah dikeluarkan zakatnya itu berarti sudah benar-benar pasti. Karena dia mau melaksanakan sesuatu yang sangat berbahaya kalau ditinggalkan buat dirinya. Satu yang punya konsekuensi yang nggak tanggung-tanggung ya. Ya bayangan saja ya, hubungannya bukan cuma hubungan dunia ya, bukan hubungan akhirat, bahkan hubungan dunia, ya kan? Ya, hubungan bayar zakatnya kan hubungan dunia akhirat ya. Hubungan dunianya itu disebutkan dalam hadis yang masyhur ya. Hadis yang masyhur yang sekarang ini paling banyak disampaikan di kalangan umat ya. Khamsun ya. Ada 5 perkara idab tulibtu bihinna yang kalau kalian itu akan diuji dengan semua itu ya. Wa a'udzubillahi an tudrikuhunna dan aku memohon Allah tidak akan pernah membuat kalian sampai ke zaman tersebut. Lam tazharil fahishatu fi qaumin hatta u'linu biha ya, lam tazharil fahishatu fi qaumin qad hatta u'linu biha. Ketika yang namanya perzinahan itu sudah menyebar luas sedemikian rupa di antara umat manusia sampai mereka melakukannya terang-terangan, illa fasya fihim at-taun, pasti akan muncul penyakit-penyakit yang penyakit taun dan penyakit wal auja allati lam takun fi aslafihum allazina madu. Jadi di sini ada penjelasan yang unik ya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa hukuman yang Allah berikan terhadap dosa itu memang sangat erat kaitannya dengan bentuk dosa tersebut. Coba perhatikan di sini. Yang pertama, lam tazharil fahisah. Ketika zina itu menyebar sampai orang terus terang dalam melakukannya, maka hukuman yang Allah berikan itu adalah taun dan penyakit-penyakit yang nggak pernah muncul. Kita tuh nggak pernah bisa membayangkan taun karena belum pernah ngalamin ya. Tahun-tahunnya corona ya. Ya, jadi yang namanya taun itu mengerikan sekali ya. Jadi itu mungkin gabungan antara AIDS, corona dan berbagai penyakit. Jadi kecepatan menyebarnya itu seperti corona gitu loh. Kemudian efek dalam tubuhnya itu melebihi AIDS ya. Di mana tubuh itu berkoreng-koreng semuanya ya. Jadi orang itu terbunuh tapi seolah-olah terbunuh tapi pelan-pelan gitu. Jadi mengerikan sekali. Jadi taun itu mengerikan sekali ya. Sebabnya karena perbuatan zina. Zina itu kan menjijikkan gitu ya. Perbuatan menjijikkan. Ketika itu sudah dilakukan dengan terang-terangan, bayangkan ya. Maka hukuman yang diberikan pun fisik. Itu diberikan penyakit. Walam yanqusul mikyala wal mizan ya. Ketika orang-orang sudah mulai curang dalam jual beli, mikyal dan mizan, ukuran, ya dalam takaran segala macam, mereka curang. Artinya apabila terjadi banyak kecurangan dalam dunia bisnis, illa ukhidhu bisinin, pasti mereka akan diuji dengan paceklik. Nah, dosa mereka ini kan di dunia bisnis, maka hukumannya pun setara dengan itu. Dengan apa? Dibuat paceklik. Ya, ukhidhu bisinin, wa syiddatil mu'nah, orang susah cari pekerjaan hanya untuk nutupin kebutuhan pokoknya. Bayangkan ya. Hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja orang susah cari kerja. Ini gara-gara terjadi kehancuran dalam bisnis. Hukumannya di dunia, ini di dunia bukan di akhirat ya. Ini hukuman di dunia itu disetarakan dengan jenis dosanya. Karena jenis dosanya dalam dunia bisnis, maka hukumannya pun paceklik, susah nyari uang. Ditambah lagi nih, jadi 3. Paceklik, kemudian susah nyari uang, tambah juris sultan, pemimpinnya juga zalim. Ya. Coba bayangin, orang hidup sudah sudah paceklik di mana-mana ya. Gagal panen di mana-mana, plus nyari kerjaan susah, pemimpinnya zalim, tumpang tindih kan ya. Kemudian yang ketiga ini yang kita bahas sekarang, walam yamna'u zakat amwalihim, ketika mereka tidak mau bayar zakat, illa muni'ul mataru minas sama'i, karena mereka nggak mau bayar zakat, itu nggak mau memerangi rasa pelit mereka untuk bayar zakat. Akhirnya hukumannya bagaimana? Hukumannya hujan dari langit nggak turun. Ya, laulal bahaim lam yumtaru, kalau bukan karena binatang hujan nggak akan turun. Jadi hukumannya itu langsung pas dengan apa? Mereka pelit dengan harta, diberikan mereka bala dalam soal harta. Kalau hujan itu nggak turun, ya, konsep ekonomi dunia ya, itu yang paling penting itu air. Ya. Yang penting itu air. Sekarang ini orang diuji dengan bala, musibah, tinggal di rumah segala macam. Bersyukurlah antum karena antum masih punya air. Ya. Sebenarnya kalau corona ini diganti saja dengan nggak ada hujan dari langit sama sekali,
antum sudah lebih selesai dari sekarang. Ya, kita semua sudah lebih selesai. Nggak perlu ada penyakit di luar sana. Air Allah halangi sama sekali turun dari langit, selesai semua. Seluruh ekonomi dunia ambruk, ya. Ya. Kematian itu udah lebih pasti ya daripada orang yang terkena virus atau tidak terkena virus. Itu kalau sudah akhir. Ya. Jadi makanya apa yang Allah berikan sekarang ini ya, kepada kita itu belum seberapa ya dibandingkan dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh banyak di antara kita. Ikhwas fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mena'u zakat walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih, dan ketika mereka itu melanggar ya perjanjian antara mereka dengan Allah dan Rasulnya, ini perjanjian Allah dengan Rasulnya. Illa sallallahu alaihim aduwan, karena mereka menantang Allah dan Rasulnya, nggak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah uji sallallahu alaihim aduwan. Allah kuasakan kepada mereka musuh-musuh. Akhadhu ba'da ma fi adihim. Sebagian di antara harta mereka dirampas. Jadi kita nggak taat sama Allah dan Rasulnya, Allah kuasakan musuh. Makanya salah satu di antara doa yang diajarkan Nabi apa? Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah engkau kuasakan musuh-musuh kami, ya. La tusallit alaina bi musuh-musuh kami yang tidak sayang kepada kami karena dosa-dosa kami. Jadi kita khawatir gara-gara dosa-dosa kita kepada Allah dan Rasulnya, musuh itu jadi berkuasa kepada kita, karena itu janji Allah di dalam hadis ini jelas. Kalau kita itu melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, pasti akan ada musuh-musuh yang akan menguasai kita. Itu pasti, nggak bisa nggak. Jadi kalau kaum muslimin dikuasai musuh di berbagai tempat dan lain sebagainya, kita dikuasai oleh musuh-musuh Islam, jangan heran karena kita sendiri menganggar Allah dan Rasul. Dan yang terakhir, malam takum aimatuhum bi kitabillah illa ju'ila ba'suhum bainahum. Ketika kita tidak menegakkan hukum dengan keadilan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, pasti terjadi peperangan di antara sesama kita. Ya, jadi ini beberapa hal yang saya sampaikan. Ini karena yang kita bahas ini sifatnya sedikit tapi muatannya banyak ya. Jadi wadzalika ma ta'allaqat bihi hajatu. Jadi salah satu di antara kewajiban zakat yang wajib syarat kewajibnya zakat itu adalah ketika seseorang itu sudah memenuhi kebutuhan hajat sehari-harinya. Nah, di sini kita jelaskan bagian ininya yang sesuai dengan penjelasan kita tadi. Ketika seseorang memiliki hajat atau kebutuhan pokok dan primer yang dimilikinya. Orang memiliki kebutuhan primer, kebutuhan pokok yang wajib dia keluarkan. Kebutuhan makan, pakaian dan sebagainya. Bisa saja kemudian seseorang itu ngalah. Ya. Saya nggak usah ini dulu, saya nggak usah itu dulu. Kemudian dia keluarkan zakatnya. Dia berpandangan nih, dalam pandangan dia luar biasa bagusnya. Ya, luar biasa bagusnya itu menurut akal. Ya. Lebih baik saya dahulukanlah kewajiban saya kepada Allah, ya, daripada kewajiban saya kepada diri saya sendiri. Kan kira-kira seperti itu. Lalu setelah itu dikeluarkan zakat. Setelah dikeluarkan zakatnya dia mengalami kekurangan, kesulitan. Lalu dia mengeluh kepada Allah. Sudah terjatuh dia dalam dosa. Lalu karena itu dia terpaksa, waduh, ternyata yang betul ya. Modal saya kepake ini, gimana nih? Ya? Akhirnya dia minjem sama orang lain. Dia meminjam orang lain, tapi dia membayar zakat. Itu adalah satu hal yang nggak pantas, gitu. Lebih baik dia nggak usah minjem sama orang lain, meskipun dia nggak membayar zakat. Itu konsep dalam Islam seperti itu. Kalau emang ini kebutuhan untuk membayar rumah, kalau ini kebutuhan untuk makan, kalau ini kebutuhan untuk pakaian, silakan. Tapi jangan kemudian itu dikalahkan hanya untuk membayar zakat. Saya katakan hanya untuk membayar zakat ya. Karena kenapa dikatakan demikian? Karena gara-gara membayar zakat tersebut akhirnya justru kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta atau meminjam kepada orang lain. Ya, jadi ini satu catatan penting ya. Kenapa pentingnya kita itu menekankan zakat itu dikeluarkan sudah. Kalau memang itu wajib zakat keluarkan, kalau enggak usah gitu. Enggak usah dipaksa-paksain, enggak usah diandai-andaikan, enggak usah dikatakan lebih selamat saya keluarkan, enggak usah. Bagi orang yang alim, orang yang memiliki ilmu itu nggak perlu, karena kita memiliki banyak kewajiban pokok. Jadi ada seorang begini, ya suatu saat Nabi memerintahkan zakat, ya mengeluarkan zakat. Lalu orang berkata kepada Nabi begini, ya Rasulullah, ini dinar, saya punya 1 dinar. Ya, kira-kira kalau kita kemarin bilang sekitar 2,5 juta. Ya. Nabi mengatakan tasaddaq ala nafsik. Oh 1 dinar, ya udah gunakan saja untuk kebutuhan kamu. Ya. Ini akhir, saya masih punya lagi 1 dinar yang lain. Tasaddaq ala waladik, gunakan itu untuk nafkah anak kamu. Ini akhir ya Rasulullah, aku masih punya yang lain. Tasaddaq ala zaujatik,
gunakan untuk apa? Untuk istri kamu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Indi akhar, aku masih punya yang lain wahai Rasulullah. Sedekahkan itu ya, gunakan itu untuk menafkahi khadim kamu. Pembantu, coba bayangkan pembantu itu kan di luar rumah kita. Ya. Nah, tapi sebagian di antara orang mungkin pembantu itu adalah hal yang pokok. Karena pekerjaan di rumahnya nggak bisa dilakukan dengan baik kecuali dengan adanya pembantu misalnya seperti itu. Membayar pembantu saja itu merupakan kebutuhan. Jadi kebutuhan primer kalau menurut hadis ini. Itu tandanya hal-hal yang bersifat dengan lingkaran rumah kita. Itu termasuk hal-hal yang wajib untuk lingkaran rumah kita. Emang kebutuhan pokok kita sehari-hari. Ada uang keamanan, ya, uang bayar sampah. Itu yang maksudnya di sini. Ya. Jadi kebutuhan itu dipenuhi juga. Nah, kalau setelah itu semuanya terpenuhi baru anta absir. Ya. Nah, anta absarta. Baru sekarang sudah terbuka bagi kamu. Ya, kesempatan untuk berzakat. Itu pun dengan catatan kalau dia punya harta memang sudah bisa dikeluarkan zakatnya. Jadi ini jelas. Makanya di dalam banyak hadis itu diisyaratkan demikian ya. Ini tentang kewajiban pokok kita ya, yang wajib kita perhatikan sehingga sekali lagi jangan sampai karena kita memenuhi tuntutan zakat tersebut sampai akhirnya kita mengabaikan apa yang menjadi kewajiban pokok kita. Ikhwas kafiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai dikatakan ya, kita tidak boleh menjual ya, barang untuk haji ya. Kalau istilah orang Jakarta tuh haji mansur ya, haji halaman gusur ya. Punya tanah dijual haji, punya tanah dijual haji. Kalau itu adalah kelebihan yang betul-betul merupakan kelebihan nggak apa-apa. Tapi banyak di antara kita yang akhirnya kebalikan ya, untuk memaksakan diri untuk berhaji akhirnya modal usaha misalnya habis. Pulang akhirnya dia ngutang sana ngutang sini. Ini yang nggak boleh. Sama sekali tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya, jadi kewajiban yang kita hendak tunaikan itu betul-betul al-afwu. Makanya bahasanya itu sangat halus sekali. Dari mana harta itu qulil af ya? Dari harta itu yang udah betul-betul enggak kita pakai ya. Yang untuk kebutuhan pokok kita sehari-hari. Ikhwas kafirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan kemudian satu hal yang tadi saya sudah sampaikan tapi saya tegaskan di sini ya. Bahwa kebutuhan pokok yang dihitung adalah ya al-hawaid al-asliyah al-madiyah wal hadirah. Kebutuhan pokok yang lalu dan yang sekarang. Wala yadkhulu fihal mustaqbalah. Tidak termasuk kebutuhan pokok yang akan datang. Ya, jadi tidak ada alasan uang itu disimpan untuk kebutuhan nanti di masa yang akan datang, meskipun itu adalah kebutuhan pokok. Loh, bukankah ini bisa mengakibatkan seperti yang saya bilang tadi? Ya, beda ya. Kalau tadi orang itu punya uang ya, yang dia itu sebagai modal, kemudian dia habiskan untuk berhaji. Sudah jelas ya, dia sudah nggak punya apa-apa lagi untuk berdagang gitu ya. Lalu berharap dia akan dapat uang, rezeki tiba-tiba. Itu adalah hal yang sangat tidak pantas. Tapi soal ya rezeki masa depan, ya soal rezeki masa depan dari sesuatu yang kita masih punya pekerjaan, kita masih punya modal ya, kita masih bisa bekerja gitu. Ya, sementara ini udah ada kewajiban zakat, kita keluarkan. Lalu kita berpikir nanti ada lagi nggak kira-kira uang? Nah itu yang tidak boleh. Ya. Karena kita masih punya sesuatu untuk bekerja. Ya. Kalau di antara yang kita zakati ini adalah modal dagang kita, itu yang tidak boleh. Ya. Artinya kita ini kan modal dagang kita itu yang akhirnya tergerus maksudnya, terpakai untuk dikeluarkan zakatnya, itu yang tidak boleh. Kenapa demikian? Karena berarti itu merupakan kebutuhan sekarang kita, bukan kebutuhan nanti gitu ya. Meskipun akibatnya baru akan kita rasakan nanti setelah ini. Jadi itu yang perlu dipahami dengan benar, ikhwas kafirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak perlu khawatir ya bahwa harta yang kita enggak keluarkan tuh ada zakatnya apa enggak. Selama itu tidak ada ketentuan zakat, enggak usah. Ya, jadi enggak usah dikias-kiaskan. Termasuk misalnya gaji bulanan kita sekian ya, itu kan kalau dikumpulkan 1 tahun itu sudah keluar zakatnya. Tidak perlu. Itu sama sekali tidak perlu. Kalau kita mau bersedekah, sedekah saja. Kalau kita mau memberikan kepada fakir miskin, silakan berikan. Tapi jangan diatasnamakan sebagai zakat. Selama tidak ada ketentuannya di dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.